Halo semua, kami dari kelompok Mawar 11 Akuntansi 2 ingin memaparkan materi keuntungan usaha, tugas produk kreatif, dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Evina Raisya, absen 9, Intana Anika, absen 16, Nadira Salsabila, absen 24, dan saya sendiri, Salma, absen 28, Selvi Lupitasari, absen 31. Wah, udah sampai peta konsepnya nih. Baik, saya akan menyebutkan peta konsep yang akan dijelaskan materi lanjutannya dengan kelompok kami. Jadi, di bagian A terdapat keuntungan usaha, di bagian B terdapat penjualan transaksi perusahaan jasa, di bagian C terdapat pemindahan dalam buku besar, di bagian D terdapat jurnal penyesuaian dan neraca lajur, di bagian E terdapat laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, setelah ini teman-teman saya akan membantu untuk menjelaskan materi-materi ini. So, check it out. Pengertian keuntungan usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, keuntungan adalah raja. Keuntungan diartikan sebagai jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, yakni jumlah uang yang didapat oleh sebuah usaha selama masa perhitungan tertentu. Secara umum, semakin banyak keuntungan yang didapatkan, maka semakin baik. Karena keuntungan dapat diinvestasikan kembali ke dalam usaha atau disimpan oleh pemilik usaha. Transaksi perusahaan jasa. Transaksi dan siklus akuntansi ekonomi yang mengubah harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Secara sederhana, siklus akuntansi pada perusahaan jasa dibagi dalam beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada tahap pencatatan. Tahapan pertama berguna untuk menentukan perkiraan akun, pengaruh transaksi terhadap perubahan akun, dan penentuan posisi, serta jumlah akun debit dan kredit dalam setiap transaksi perusahaan jasa. Yang kedua, ada tahap pengiktisaran. Membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Tujuannya adalah agar data-data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah dibaca dan dapat dianalisis. Selanjutnya, ada tahap pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Wah, balik lagi nih sama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian B dan C. Di bagian B terdapat penjualan transaksi perusahaan jasa. Nah, jurnal itu terdapat dari beberapa jenis. Dan yang saya sebutkan hanyalah jurnal umum dan jurnal khusus. Namun, dalam perusahaan jasa, jurnal yang digunakan hanyalah jurnal umum. Nah, ada yang tahu nggak jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus. Dan di bagian C terdapat pemindahan dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar menampung ringkasan data dalam jurnal. D. Jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah sebenarnya. Tujuan pencatatan jurnal penyesuaian yaitu A. Agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah sebenarnya. B. Agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Yang C. Penyusunan laba rugi dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu single step atau bentuk langsung dan bentuk bertahap atau multi step. Saldo dalam neraca yang membutuhkan jurnal penyesuaian. 1. Pemakaian perlengkapan. 2. Piutang pendapatan. 3. Utang beban atau beban yang harus dibayar. 4. Utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. 5. Kerugian piutang. 6. Penyusutan. D. Jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet merupakan suatu daftar belajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Kertas kerja berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
Kolom-kolom dalam neraca lajur terdiri dari kolom untuk nomor akun, nama akun, serta 5 pasang kolom debit kredit, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 10 kolom. Laporan keuangan perusahaan jasa. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Unsur-unsur dalam laporan laba rugi yaitu A. Penghasilan, meliputi pendapatan dari penjualan barang atau jasa, pendapatan sewa, dividen, bunga, komisi, dan penjualan aktiva tetap. B. Beban, terjadi akibat adanya penerimaan nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan modal, bukan karena penarikan modal oleh pemilik ataupun pembagian laba. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu atau periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan modal selama satu periode yang berisi A. Penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan. B. Pengambilan aset pemilik untuk kepentingan pribadi atau prive. C. Hasil kegiatan bisnis, yaitu laba atau rugi. Adapun bentuk laporan perubahan modal jika perusahaan mengalami keuntungan dan kerugian sedikit berbeda, di mana perbedaan tersebut terletak pada penambahan atau pengurangan modal awal. Memperinci pendapatan dan pengeluaran. Awali dengan harga untuk menentukan total pendapatan usaha. Melakukan usaha dalam waktu tertentu, misalnya per 3 bulan, tahunan, bulanan, dan lainnya. Hitung jumlah biaya usaha selama masa perhitungan. Umumnya, jumlah biaya usaha melambangkan semua uang yang digunakan untuk melakukan usaha selama masa perhitungan yang sedang dianalisis. Kurangi jumlah pengeluaran dari jumlah pendapatan. Mereka dapat menggunakannya untuk diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Pembayar pinjaman dibagikan kepada pemegang saham atau ditabung. Perinci pendapatan dan pengeluaran. Untuk dicatat bahwa nilai negatif keuntungan disebut kerugian bersih. Keuntungan negatif kita bisa menyebutnya mengalami kerugian bersih atau kerugian operasional bersih. 0. Lihat dengan seksama penghasilan dan biaya di laporan laba rugi usaha. Untungnya, kebanyakan usaha diharuskan untuk membuka dokumen perhitungan yang disebut dengan laporan laba rugi, yang mencantumkan sumber pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara detail. Contoh jurnal khusus. Pertama, jurnal khusus penjualan atau sales journal. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang disediakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Sebab penjualan tunai dapat dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Sebagai contoh, berikut adalah data transaksi PD Syah selama bulan April terkait dengan penjualan yang dilakukan. 2 April, dijual barang dagangan kepada PD Maju seharga 10 juta rupiah, faktur nomor 001 dengan syarat 2/10 N/30. 10 April dijual barang dagangan kepada PD Syah seharga 5 juta rupiah, faktur nomor 002 dengan syarat N/60. Berdasarkan transaksi-transaksi penjualan PD Syah tersebut, maka jurnal penjualannya sebagai berikut. PD Syah, jurnal penjualan. Pada tanggal 2 April 2020, nomor bukti 001 keterangan PD Maju, syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan piutang dagang di debit sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 10 April 2020 dengan nomor bukti 002 keterangan PD Jaya dengan syarat pembayaran N/60, penjualan di kredit sebesar 5 juta rupiah. Jumlah masing-masing di debit dan kredit sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua ada jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang pada dasarnya khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit.
Contoh, berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Pedesya selama bulan April terkait dengan pembelian. April tanggal 2 dibeli barang dagangan secara kredit dari Cipa Store sebesar 4 juta rupiah FB nomor 256. April tanggal 10 dibeli barang dagangan dari Lika Store seharga 3 juta rupiah dengan syarat 2/19 N/30 FB No 301. Berdasarkan transaksi Pedesya tersebut, maka dapat dibuat jurnal pembelian sebagai berikut. Pedesya, jurnal pembelian. Tanggal 2 April 2020 dengan nomor bukti 256 keterangan Cipa Store, pembelian ada di debit sebesar 4 juta rupiah, utang dagang ada di kredit sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 10 April 2020 dengan nomor bukti 301 keterangan Lika Store, pembelian ada di debit sebesar 3 juta, utang dagang ada di kredit sebesar 3 juta. 3. Jurnal khusus pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat khusus transaksi pembayaran tunai atau kas. Contoh, Pedesya selama bulan April 2020 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. April tanggal 2 dibeli barang dagangan dari King Store dengan tunai seharga 2.500.000 BKK nomor 001. April tanggal 10 dibayar utang kepada Sonia Store sebesar 2 juta dengan potongan 10% BKK nomor 002. Dari transaksi-transaksi Pedesya, maka jurnal pengeluaran kas akan tampak sebagai berikut. Pedesya Jurnal Pengeluaran Kas. Tanggal 2 April 2020 dengan nomor bukti 001 keterangan King Store, pembelian ada di debit sebesar 2.500.000, kas ada di kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 10 April 2020 dengan nomor bukti 002 keterangan Sonia Store, utang dagang ada di debit sebesar 2 juta, kas ada di kredit sebesar 800.000, potongan penjualan ada di kredit sebesar 200.000. Yang keempat, ada jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Contohnya, Pedesya selama bulan April 2020 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. April tanggal 2, Syafi sebagai pemilik menyetorkan uang sebesar 20 juta rupiah sebagai modal usaha. April tanggal 10 dijual barang dagangan dengan tunai kepada Bed Store seharga 9 juta rupiah. Dari transaksi-transaksi tersebut, apabila dibuat jurnal penerimaan kas tampak sebagai berikut. Pada tanggal 2 April 2020, dengan nomor bukti 001, keterangan Syafi, kas di debit sebesar 20 juta rupiah, dengan nama akun di kredit, modal pemilik, dengan jumlah 20 juta rupiah. Pada tanggal 10 April 2020, dengan nomor bukti 002, keterangan Bed Store, kas di debit sebesar 9 juta rupiah, penjualan di kredit sebesar 9 juta rupiah. 5. Jurnal umum atau General Journal. Bentuk jurnal umum perusahaan dagang sama seperti jurnal umum di perusahaan jasa. Sebagai contoh, transaksi-transaksi berikut diambil dari Pedesya selama bulan April 2020. April, tanggal 2, dikirim kembali barang dagang kepada Geger Store karena ada sebagian barang rusak seharga Rp900.000. April tanggal 10 diterima kembali barang yang telah dijual kepada UD Boson karena rusak seharga Rp600.000. Dari transaksi-transaksi di atas, apabila dibuat jurnal umum, tampak sebagai berikut. Pedesya, Jurnal Umum, tanggal 2 April 2020, dengan keterangan utang dagang di debit sebesar Rp900.000, retur pembelian di kredit sebesar Rp900.000. Tanggal 10 April 2020, dengan keterangan retur penjualan dan potongan harga di debit sebesar Rp600.000, piutang dagang di kredit sebesar Rp600.000. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf.